Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, rupanya saudara kita, saudara Andi ini ya diberi Allah ujian kesehatan ya. Ya, mudah-mudahan ya kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan kesembuhan untuk beliau. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa la yughadiru saqama. Memang penyakit itu di satu sisi perlu disyukuri. Kenapa? Karena dia sebagai penghapus dosa. Ada sebahagian ulama mengatakan, ya, tapi ini bukan hadis, bukan apa ya, pendapat ya, artinya pandangan sebahagian ulama saja. Ada dosa-dosa tertentu yang tidak hapus kecuali dengan sakit. Ya. Ada dosa-dosa tertentu yang hapusnya hanya dengan penyakit, Pak. Nah, jadi sakit itu sebenarnya secara pandangan akhiratnya tidak membawa kerugian, gitu. Tapi dampak ya jelas, ya banyak yang terhalang. Tapi hakikatnya penghapus dosa. Dan di dalam hadis kan dikatakan, siapa yang Allah inginkan dari seseorang kebaikan, dipercepatnya, ya, dipercepat apanya kira-kira? Disegerakan apanya? Iya, artinya hukuman ataupun begitu. Tapi kalau Allah sudah menginginkan keburukan kepada seorang, sengaja tidak diapa-apain. Sehat aja, segar aja. Karirnya sukses terus. Hati-hati, itu orang yang tidak dikehendaki Allah kebaikan untuk dia. Nanti sekali hukum, hantam selesai. Nah, jadi ini perlu pandangan, ini perlu kita. Belum muncul ya? Oh sudah. Tenang aja dulu. Insyaallah. Jadi pandangan ini penting difahami supaya tidak terlalu gelisah ketika kita dapat ujian, khususnya sakit-sakit yang memakan waktu ya, jantung, kemudian apa lagi Pak? Ya, sampai ke ginjal dan seterusnya. Berbaik sangkalah kepada Allah Ta'ala. Diganti. Ya. Iya. Di dalam hadis juga disebutkan, ma yusibul mu'min min alamin illa kaffalallahu biha khatayahu. Tidak ada penderitaan yang dirasakan oleh seorang mukmin berupa rasa sakit, melainkan itu adalah penghapus dosanya. Siapa yang tidak mau hapus dosa, Pak? Nah, jadi kita berbaik sangka kepada Allah bahwa ada kehendak Allah dari kita dalam rangka kebersihan kita. Jadi rata-rata kebanyakan orang mukmin itu dihantam dulu dengan penyakit sebelum meninggal. Sampai mungkin habis setengah badan itu, Pak. Lalu setelah itu dia pun meninggalkan dunia dalam keadaan insya Allah tidak berdosa. Bisa difahami ini ya? Baik. Kemudian sebagai juga tambahan dalam wawasan beribadah, agenda malam itu ya biasa, mudah-mudahan semua orang sudah tahu ya, qiyamul lail kan gitu ya.
Qiyamul Lail ini berapa rakaat Pak idealnya? 11. Ya. 11 rakaat itu sudah dengan witir. Jadi 8 rakaat tahajud, 3 rakaat witir. Jadi selama belum terpenuhi 8 rakaat plus witir itu, baiknya itu yang harus diprioritaskan. Gitu ya. Tapi kalau sudah itu terpenuhi, baru Bapak baca Quran. Mana lebih hebat baca Quran dengan sholat tahajud? Tahajud. Urutannya itu setelah sholat fardu itu tahajud langsung. Itulah urutan prioritas. Jadi umpamanya kita bangun, ya, sudah di rumah mungkin sudah sholat, datang ke masjid, ya ingin melanjutkan tahajud, ya 2 rakaat ataupun 4 rakaat, sebenarnya waktu masih panjang. Manfaatkan untuk sholat lagi sampai memenuhi apa? Kuota. 8 rakaat plus 3. Nah, 3 itu witir. Nah, dan witir ini memang baiknya itu menjelang apa? Akhir malam. Lalu sebelum masuk, ya waktu witir itu kira-kira 40 boleh lah. Waktu witir itu. Ya. Karena itu kan ujung ya. 45 sudah azan. Jadi witir itu kan 3 rakaat. Ya, sebaiknya begitu, 3 rakaat. Di rakaat pertama bacanya Sabbihisma rabbikal a'la. Yang keduanya Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, salam, bangkit lagi. 1 rakaat lagi. Baca Qul huwallahu ahad. Ya. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ahlal Quran autiru. Wahai ahli Quran. Nah, kita ini disebut Rasulullah ahli Quran, Pak. Kita ini dipanggil ahlul Quran. Siapa ahlul Quran itu? Ya orang mukminin. Salat witirlah kamu. Karena Allah itu witir dan menyukai witir. Witir itu artinya Bapak ganjil. Allah itu ganjil, satu, tidak ada duanya. Dan dia menyukai yang ganjil. Gitu. Jadi penutup witir. Ya. Jadi antara tahajud sudah 8, nah bolehlah kita apa? Tilawah. Tapi kalau belum memenuhi kuota belum 8 rakaat, ya sebaiknya usahakan saja gitu ya. Ya, kalau memang sanggup ya. Umpamanya tidak ada halangan, tidak kena asam urat. Ya. Jadi 8 rakaat plus 3 itulah salatnya Nabi setiap malam. Ya, setiap malam. Nah, soal durasi ini tergantung kita, tergantung kaki, ya, dan tergantung juga hafalan. Begitu. Kalau memang lagi semangat, tahan berdiri lama, ya, bacalah ayat-ayat panjang. Wah, saya nggak hafal, entah mengapa, buka aja mushaf. Ya, aplikasi Quran itu pegang aja. Saya sendiri ya sering pakai aplikasi ini Pak kalau sholat. Ya. Taruh dulu di atas meja, angkat takbir, Allahu Akbar. Sesudah baca Fatihah, ambil. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum. Karena kita tidak hafal seluruhnya. Nah, tapi kalau kita banyak hafal,
ya sekian juz, itu bisa diulang-ulang, ya. Baik, jadi kita mencari yang prioritas. Prioritas tahajud malam itu 11 rakaat. Bila mampu. Nah, ini memang semuanya kan terpulang kepada kemampuan. Tapi kalau memang nggak kuat lagi berdiri, bahkan sebenarnya tidak kuat berdiri, pakai kursi. Pakai kursi, Pak. Duduk, begini sholat, tidak mengapa. Nah, karena malam itu adalah waktunya berhubungan dengan Allah Ta'ala, munajat. Nah, jadi selesai 8 rakaat, masih panjang waktu, masih ada 1 jam lagi. Apa kegiatan kita? Muhasabah. Ya, muhasabah, renung. Umur saya sudah 58. Ya, ada yang sudah 63. Kira-kira ya Allah, berapa tahun lagi lah aku kau kasih waktu untuk beribadah kepadamu. Ya, hidup ini kujalani puluhan tahun hanya untuk dunia. Dulu waktu aku muda, salatku pun banyak yang tinggal. Ya, kau kasih aku rezeki, zakat pun tidak ku kerjakan. Nah, itulah namanya muhasabah itu. Sampai betul-betul apa? Menangis di hadapan Allah Ta'ala. Tidak bisa nangis, tangis-tangiskan. Ya, rata-rata kita kalau sudah membayangkan 1 kali 2 meter itu langsung Pak itu. Apalagi kalau usia-usia kepala 6. Kalau sudah membayangkan 1 kali 2 meter kuburan, bayangkanlah itu kubur lobang, diusung jamaah teman kita, masuk, ditimbun, itu semuanya orang menangis itu. Kalau direnungkan itu, siapa pembela? Ada atasan dulu yang sering kita bela-bela atasan itu, dia akan datang ke kuburan. Ada anak yang kita belanjai dari mulai ya sekolah sampai kita sekolahkan ke luar negeri, datang dia membela. Tidak, kamu sendiri. Pasti nangis. Ya. Jadi menangis itu penting. Menangis itu penting sekali untuk melunakkan hati. Hati ini kalau lama enggak menangis Pak, keras. Dia keras itu. Dengan menangis dia lembut. Ya, ingat sama Allah. Ya, sehingga efeknya juga dalam kehidupan bergaul kita juga jadi apa? Jadi lembut. Gitu. Baik, itu sebagai tambahan wawasan saja ya Pak ya. Berhubungan dengan penyakit, kegiatan kita harian. Sekarang kita kajinya ini tadabbur Al-Maidah. InsyaAllah sebentar lagi muncul dia itu. Al-Maidah ayat 48, silakan. Itu dia sudah muncul insyaallah. Ya. Surah Al-Maidah 48. Ini rekening bank ini pesantren saya ini Pak. Ya, yang pesantren, yang saya bilang pesantren tahfiz seperti anak-anak inilah. Ya. Al-Maidah 48, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Ada yang mau membaca terjemahan? Persilakan. Agak keras sedikit. Siapa? Ada tadi yang saya dengar. Hah? Silakan Pak, ada siapa yang... Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Masya Allah. Agak panjang Pak ya. Ini bisa saja 1/4 halaman nih di dalam Al-Quran itu. Tapi isinya, wah memang luar biasa Pak. Ini tadi bagi yang tidak memiliki terjemahan, ini bisa dilihat sepintas, ya. Nah, saya awali dari wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Ya. Kami menurunkan kepadamu Al-Quran itu dengan kebenaran. Artinya membawa kebenaran. Membawa kebenaran, semua yang terkandung dalam Al-Quran itu nilainya benar dan mutlak. Tidak perlu dibuktikan. Kalau mau membuktikan boleh, silakan. Untuk semakin menambah yakin. Tetapi jangan baru percaya kepada Al-Quran setelah terbukti. Itu tidak benar. Orang mukmin tidak begitu kan. Orang mukmin yakin dulu bahwa ini Al-Quran nih, pasti benar. Tapi belum diuji coba. Gak mengapa. Karena keyakinan kita harus. Ini yang utama, itu keyakinan. Ya. Kalau sampai saya baru yakin setelah terbukti, awas. Keimanan kita itu dipertanyakan. Ya, karena Allah sudah mengatakan la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah,
Tidak ada sedikit pun kekeliruan dalam Al-Quran itu. Yang ada apa? Ya, hati kita berpenyakit, itu saja. Ya, hati kita berpenyakit karena kebetulan yang kita baca itu kontras dengan kemauan kita, gitu. Atau berbeda dengan pemahaman kita dan orang yang di sekitar kita, sehingga kita lebih terbawa oleh lingkungan, paham ya? Nah, jadi yang harus dilakukan oleh seorang mukmin itu, yang pertama prinsipnya Al-Quran satu-satunya yang benar. Jadi kalau ada yang beda dengan Al-Quran pasti salah. Iya. Ini kata-kata al-haq, ya. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haq. Kami turunkan kepadamu Alkitab, artinya Al-Quran di situ dengan membawa kebenaran. Kemudian Al-Quran itu juga di sini salah satu disebutkan fungsinya membenarkan. Kan begitu tadi kan? Betul enggak? Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Ya. Membenarkan. Membenarkan apa? Kitab-kitab yang turun sebelum Al-Quran. Di antaranya Taurah, Zabur, Injil. Nah, kemudian di luar kitab ini ada lembaran. Namanya Suhuf. Turun kepada Ibrahim dan Musa. Nah, jadi kitab-kitab tersebut bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang bersumber dari Allah tidak mungkin berbeda. Ya? Tidak mungkin berbeda. Apalagi bertentangan. Namun dalam perjalanannya kitab-kitab ini mengalami distorsi, Pak. Ya, semua kitab-kitab itu. Dan yang memberitahukan kepada kita juga adalah siapa? Allah di Al-Quran Karim. Jadi kitab-kitab yang pernah diturunkan kepada umat sebelum kita itu semuanya tidak bisa dipertanggungjawabkan lagi. Makanya Allah turunkan Al-Quran. Nah, nanti kita sebut nanti berikutnya. Jadi kita yakin kepada kitab-kitab sebelumnya itu seperti apa? Tugas kita dalam membenarkan ini, kan kata Allah, Al-Quran membenarkan kitab yang turun sebelumnya. Kita juga dituntut beriman kepada kitab-kitab itu. Betul enggak? Kita dituntut beriman. Iya, karena salah satu rukun iman, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah. Tapi yang kita imani yang asli, bukan yang ada, yang beredar di tengah umat-umat itu. Nah, jangan salah, Pak, karena sebahagian orang ada yang slip. Ya, mereka kan punya kitab juga, Pak, Injil, kata yang satu. Ya, komunitas yang sana ada kitabnya Taurat. Kita kan disuruh beriman kepada kitab-kitab itu seluruhnya. Yang disuruh kamu imani yang benar. Kalau yang sudah salah, yang sudah diutak-atik, itu gak boleh kamu imani. Jangankan wajib diimani, tidak boleh kamu imani. Bisa difahami ini ya? Jadi kita membenarkan bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada umat terdahulu dan mengimaninya secara global, Pak. Ya. Adapun kepada Al-Quran, keimanan kita tidak diterima hanya global. Tetapi harus apa? Sedetail-detailnya, ayat per ayat, hukum per hukum. Ya. Perintah, larangan, apapun yang ada di dalam Al-Quran itu harus kamu imani. Beda dengan keimanan kepada kitab-kitab terdahulu. Kitab terdahulu kita global saja. Kamu beriman kalau Nabi Musa itu dapat beriman Taurat. Sumbernya dari Allah. Beriman enggak kamu kepada apa yang diturunkan kepada Isa? Oh, beriman. Kami disuruh beriman. Dan itu bagian daripada rukun iman. Tetapi kamu beriman kepada seluruh isinya? Tidak. Ya.
kami beriman secara global saja bahwa ada kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Adapun terhadap Al-Quran, tidak boleh global. Anda beriman kepada Al-Quran? Iya, secara umum sih saya beriman. Terus ayat per ayatnya, halal haramnya, perintah larangannya, informasinya, kamu beriman? Wajib. Bisa dipahami ini ya? Jadi wajib mengimani keseluruhan isi Al-Quran. Tidak ada yang keliru di dalamnya. Mengenai isi bumi kah namanya, mengenai asal penciptaan manusia kah namanya. Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam bentuk yang terbaik. Datang manusia yang namanya siapa? Siapa? Si Darwin. Katanya manusia yang sekarang ini evolusi. Hasil evolusi dulu. Monyet. Ya kakekmu lah yang monyet. Kakek kami tidak. Ya. Nah, karena Allah sudah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi kita mengimani Quran itu sampai sedetil-detilnya. Huruf per huruf, ayat per ayat. Informasi yang dalam Al-Quran pasti benar, tidak mungkin keliru. Jadi kalau dibawa ke dunia nyata, ini kok bertentangan dengan Al-Quran? Yang benar pasti Quran. Yang salah ini fenomena. Loh, ini temuan ilmiah. Ya, temuan ilmiah, teori. 10 tahun mendatang mungkin teori itu dibantah lagi. Ya. Nah, begitu, Pak. Nah, tapi kadang-kadang bagi ilmuwan ini ujian juga ya. Ya. Bagi ilmuwan ini ujian juga. Mempercayai doktrin kitab suci atau hasil temuan penelitian dia. Orang mukmin, ilmuwan mukmin percayanya kepada Al-Quran. Penelitian bisa benar bisa salah. Walaupun 10 profesor ya sudah mensahkan penelitian itu. Manusia tetap manusia, mau profesor, mau peneliti utama, apapun namanya, itu manusia tetap manusia, kemampuannya terbatas. Kemampuan Allah, ilmu Allah yang maha luas. Nah ini, jadi sekaligus belajar berakidah kita ya. Jadi tugas manusia menjalankan perintahnya dan mengamalkan isinya. Kemudian tadi di dalam ayat itu ada sebutan, ini Pak, coba perhatikan Bapak baris kedua, wa muhaiminan alaihi. Ya, jelas ya? Kelihatan kan? Apa arti muhaiminan alaihi? Tadi Bapak yang membaca terjemahannya itu, apa namanya Pak? Disebut tadi terjemahannya? Uji, apa namanya? Uji? Membenarkan kitab sebelumnya dan batu ujian. Batu ujian. Saya pun ya nggak paham bahasa apa batu ujian. Apa maksudnya kira-kira batu ujian, Pak? Jadi maksud sebenarnya itu Quran itu tolak ukur. Nah, itu dia. Ya. Al-Quran ini yang kita miliki ini tolak ukur untuk menguji kebenaran kitab-kitab terdahulu itu. Kenapa perlu diuji, Pak? Mana dia tadi? Nah ini dia. Tolak ukur kebenaran. Kitab-kitab terdahulu itu pernah mengalami apa tadi namanya? Distorsi. Untuk menguji kebenarannya mana standar? Bisa dipahami? Apa standarnya? Al-Quran. Kalau sesuai dengan Al-Quran, ajaran yang ada di dalam kitab mereka itu benar. Benar dari Allah maksudnya. Tetapi kalau di dalam Al-Quran dengan isi kitab mereka itu berseberangan,
maka apa yang mereka katakan kitab suci itu salah. Jadi standar ukurnya apa? Al-Quran. Nah inilah, jadi betapa hebatnya Al-Quran kita ini ya. Allah turunkan. Jadi itu berlaku untuk semua. Mau kitab suci terdahulu, mau pandangan filosof, mau temuan penelitian, itu semuanya kembalikan kemari. Sesuai nggak dengan Al-Quran? Benar itu, hasil penelitian kamu itu benar. Ya, tidak sesuai dengan Al-Quran. Itu tadi seperti teori si Darwin itu. Tidak sesuai dengan Al-Quran, tolak mentah-mentah. Ya, mau didukung oleh penelitian itu ini. Ya, untuk kalangan tertentu namanya penelitian ini sudah seperti wahyu, Pak. Sudah seperti wahyu, ya, yang tidak bisa dibantah. Kan jarang orang membantah teori Darwin itu. Padahal namanya masih teori. Ya, ada sejumlah orang membantah, tapi itu teori Darwin itu masih melekat di kepala sekian ya ilmuwan akademisi, seolah-olah itu seperti wahyu, Pak. Jadi ketika ada yang menggugat teori Darwin itu, banyak yang mencak-mencak. Iya, karena kepala mereka sudah dirasuki oleh pikiran-pikiran si Darwin. Itu contoh kecil saja. Jadi apabila ada ajaran atau faham dari siapapun, sesuai dengan isi Al-Quran, berarti ajaran konsep teori itu benar. Tetapi apabila tidak sesuai, maka ajaran atau faham itu tidak benar dari Allah Ta'ala. Lalu setelah ayat itu, coba masih kembali Pak ya ke ayat tadi ya. Fahkum bainahum bima anzalallah. Ayo kita baca sama-sama. Fahkum bainahum bima anzalallah. Fahkum bainahum bima anzalallah. Apa artinya? Maka putuskanlah untuk perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Mereka siapa? Semua manusia. Jadi inilah merupakan dasar dasar atau pijakan wajib menjalankan hukum Allah. Apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran Karim. Wajib menjalankan hukum itu. Tanpa pandang bulu, tanpa pandang bangsa, wilayah manapun. Setelah Al-Quran turun, dan ayat ini turun kepada Rasulullah SAW, fahkum bainahum, ya, hukumlah mereka menurut apa yang diturunkan Allah Ta'ala. Ini berulang di ayat 49. Wa anihkum bainahum. Ini sengaja saya munculkan dua ayat ini supaya jelas sama Bapak bahwa dua kali ayat ini berulang dalam dua ayat yang berurutan, 48 dan 49. Yang pertama 48, fahkum bainahum bima anzalallah. Putuskan untuk semua perkara mereka manusia menurut apa yang diturunkan Allah. Dan yang kedua, hukumlah mereka dengan hukum yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ayat ini, inilah merupakan dasar wajib menjalankan semua hukum Allah untuk seluruh umat manusia. Hukum di sini mencakup apa saja, Pak? Ibadah sajakah? Oh tidak, semua aturan. Karena Al-Quran itu mengandung berbagai sektor kehidupan. Di dalamnya ada masalah-masalah privat, ada masalah keluarga, ada masalah kemasyarakatan, betul enggak? Ada masalah ekonomi, ada masalah jinayat. Apa jinayat ini apa artinya, Pak? Hah? Apa arti jinayat? Hah? Pidana. Ya, criminal law. Hah. Di dalam Al-Quran itu banyak hukum-hukum terkait dengan ya penalti, hukuman terhadap jinayat.
kejahatan, kriminal. Di dalam Al-Quran itu hukum-hukum tentang pemerintahan. Salah satunya ayat 51. Ini 48 kan? 51 surah Al-Maidah. Haram mengangkat pemimpin kafir, Yahudi dan Nasara. Haram. Nah, dalam semua pemilihan yang sifatnya publik, tidak boleh kamu memilih. Nah, jadi hukumlah mereka dengan hukum yang Allah turunkan. Jadi hukum mana? Semuanya. Karena di dalam Islam itu hukum itu bersifat unifikasi. Tidak boleh pilih-pilih. Oh, ini untuk masyarakat tertentu nggak perlu diterapkan. Tidak. Islam itu mengenal unifikasi hukum. Ya, berlaku untuk seluruhnya. Begitu. Ya. Jadi Nabi dahulu di Madinah, inilah dia tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Menerapkan hukum-hukum, termasuk di antaranya hukum qisas, hukum zina, rajam kepada siapa? Yahudi. Apakah bisa mereka mengatakan, oh kami kan bukan umat Muhammad, kitab kami bukan Al-Quran. Mereka bisa menolak itu? Bisa? Nggak bisa. Karena Rasulullah kepala negara. Rasulullah kepala negara. Kamu wajib tunduk. Ya. Jadi sudah barang tentu kewajiban menjalankan hukum memerlukan perangkat apa? Kekuasaan. Hanya dengan kekuasaan hukum dapat ditegakkan. Nah, maka menegakkan kekuasaan hukumnya menjadi apa? Wajib. Sesuai dengan kaidah hukum. Apa kaidah hukumnya? Ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ayo kita baca, mudah-mudahan sampai ya bisa hafal. Ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Suatu kewajiban tidak dapat dilaksanakan melainkan dengan adanya suatu sarana, formula, maka sarana itu menjadi apa? Wajib. Nah, pakai kaidah ini ke hukum. Wajib menjalankan hukum Allah tadi kan? Wajib. Tetapi hukum tidak bisa dilaksanakan tanpa negara, kekuasaan. Maka mendirikan, membangun kekuasaan itu hukumnya apa? Wajib. Dulu kiai-kiai kita, dulu ini ya di kampung-kampung, mengambil contoh kaidah ini, gali sumur, Pak. Ya, saya masih ingat dulu itu, ya Ustadz, ya karena memang ya pembahasan mereka kan tidak sampai ke tingkat kekuasaan ya. Kata kiai ataupun ustadz itu, sholat hukumnya apa? Wajib. Berwudu hukumnya apa? Wajib. Berwudu itu dengan air. Kan begitu? Airnya di dalam tanah. Supaya kamu bisa berwudu, kamu harus gali sumur. Maka menggali sumur hukumnya wajib. Itu contoh dulu. Maka pakai kepada hukum Allah. Hukum Allah hukumnya wajib dilaksanakan tidak? Tadi ayatnya jelas. Fahkum bainahum bima anzalallah wa anihkum bainahum bima anzalallah. Tetapi bisa nggak hukum dilaksanakan tanpa dukungan apa? Kekuasaan. Tidak bisa. Bagaimana kamu menyuruh mereka? Bagaimana Rasulullah menyuruh Yahudi untuk tunduk ke hukum qisas, ke hukum rajam? Bagaimana caranya? Kalau dia tidak menguasai mereka.
maka mendirikan kekuasaan itu menjadi wajib. Nah, jadi dari sini kita faham bahwa Rasulullah SAW itu dulu adalah kepala negara. Jadi posisi Nabi SAW di Madinah itu kepala negara, Pak. Menjalankan peraturan. Peraturannya apa? Syariat. Siapa pelaksana syariat di zaman Nabi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat pembantu-pembantunya, mengangkat panglima-panglima, Usamah menjadi komandan dalam sebuah peperangan, Khalid, ya, mengutus duta dan surat diplomatik ke negara lain. Sudah dengar kan bahwa Nabi mengirim surat kepada mana? Heraklius, kepada Kisra. Ini surat-surat diplomatik nih. Memproklamirkan Rasul itu sebagai kepala negara yang sejajar dengan kepala-kepala negara pada saat itu. Ya. Kemudian mengumumkan perang, bahkan memimpin pasukan. Kemudian mengadili perkara. Rasulullah yang mengadili perkara. Ya. Dalam kasus zina. Ada berapa kali terjadi zina di Madinah? Ya. 4 kali saja dalam 10 tahun itu. Ya, Pak. Dan semuanya kasus itu datang menyerah. Si pelaku datang menyerah. Siapa yang mengeksekusi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat kebijakan publik. Kebijakan publik itu Nabi, dan ini semuanya peran-peran kepala negara. Nah, hanya sisi-sisi ini kan banyak yang belum Pak? Belum kita ketahui karena frame kita selama ini Islam itu hanya menyangkut soal ibadah saja. Ya. Kita tidak mau memahami Islam sebagaimana orang buta memegang gajah. Orang buta memegang gajah, kepegangnya belalai. Kata dia, gajah itu apa? Ya, belalai itu panjang katanya. Kepegang dia paha. Tetapi kita mau memahami Islam itu seperti orang yang memang orang yang melek, tahu mana kepala sampai ke ekor, betul enggak? Begitulah seorang muslim. Karena nanti hidup ini kan dipertanggungjawabkan, Pak, di hari kiamat. Jangan sampai kita Al-Quran ada, tetapi seumur hidup kita nggak baca itu. Jangan nanti yang disalahkan ustadznya nggak nyampein, jangan disalahkan itu ya. Nah, kemudian tadi ayat Al-Quran tadi mengatakan apa? Wala tattabi' ahwa'ahum. Kembali kita ke ayat ini supaya baris kedua masih lihat kan? Fahkum bainahum bima anzalallah wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Ini terjemahannya. Maka hukumlah mereka sudah tadi dengan apa yang Allah turunkan, dan jangan engkau mengikuti keinginan mereka. Keinginan siapa? Al-kafirun. Sehingga meninggalkan kebenaran yang datang kepadamu. Ini lihat dia, Pak, ya. Jangan mengikuti kemauan mereka, kehendak mereka, untuk memalingkanmu dari kebenaran yang datang. Artinya apa? Jangan sampai kamu terpengaruh dengan alasan-alasan mereka untuk tidak menerima hukum Allah. Sampai dibegitukan Rasulullah. Ya. Dan ini berulang dalam 2 ayat, 48 dan 49. Ya. Jangan kamu terpengaruh
Jadi orang kafir dan munafik mempunyai 1001 alasan untuk tidak tunduk kepada syariat. Ya, alasan itu tidak perlu didengar. Karena perintah Allah di atas segalanya. Lalu setelah itu, ya, semua nabi itu agamanya sama. Begitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu ma'asyarul anbiya ikhwatun li'allat dinuna wahid." Kami para nabi semua bersaudara dari orang tua yang beda-beda. Namun din kami sama. Apa artinya din kami sama? Ya, tauhid. Nah, di dalam Al-Quran ini disebutkan, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidak ada Rasul yang kami utus sebelummu ya Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah kecuali aku, maka sembahlah aku. Nah, setelah itu Allah berfirman apa? Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap umat itu punya syariat dan minhaj. Ada tadi kan Pak, Bapak baca terjemahannya? Setiap umat dari kamu itu kami jadikan atau kami berikan syir'ah dan minhaj. Syir'ah tadi Bapak baca terjemahannya apa? Aturan. Minhaj, jalan yang terang. Hah? Jalan yang terang. Jalan yang terang. Jalan yang terang itu maksudnya panduan. Orang tidak pernah ke Bandung. Belum pernah Pak sama sekali ke Bandung. Kira-kira perlu panduan enggak? Ya perlulah. Hah? Salah satu panduan itu ya itu dia tuh. Ya. Yang di jalan-jalan itu dipasang ke sana Bandung, ke sini Cikampek. Itu perjalanan terbatas. Bagaimana perjalanan hidup? Butuh bantuan enggak? Pedoman enggak? Pasti. Maka Allah turunkan setiap umat itu syir'atan. Syir'at itu aturan, syariat. Ada syariat yang diturunkan Allah kepada Musa di dalam Taurat. Ada syariat yang Allah turunkan kepada Isa di dalam Injil. Kemudian juga selain syariat, ada yang namanya jalan yang terang. Nah, ini kita panduan-panduan tadi itu. Rambu-rambu. Ya, yang mau ke Bandung, Cipularang. Kalau Bapak lurus, nanti kemana? Ke Jawa. Itu namanya minhaj. Nah, Ibnu Abbas mengatakan syir'ah adalah sabil, jalan. Minhaj adalah sunnah atau pedoman. Semua umat terdahulu sama dalam soal prinsip tauhid. Ibrahim mengajarkan tauhid. Nabi-nabi setelahnya Yakub mengajarkan tauhid. Musa dan seterusnya sampai kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang beda itu dalam syariat. Ya, beberapa benda atau perbuatan. Ingat pada zaman Nabi Musa, orang mau taubat, penjahat mau taubat. Bagaimana cara taubatnya, Pak? Waduh, ini kok pada diam ini. Dalam syariat Nabi Musa, orang mau taubat dari dosa, apa yang dilakukannya? Bunuh diri. Coba kalau syariat itu dipertahankan kepada Bapak sekarang. Bersyukur enggak sebagai umat Nabi Muhammad? Bersyukur enggak, Pak? Bersyukur. Di zaman Nabi Musa, penjahat mau taubat, suruh bunuh diri. Faqtulu anfusakum. Wah, berat sekali. Turun ke kita. Taubat, sebagaimana di dalam hadis-hadis Nabi, ya berubah, menyesali diri. Kan begitu ya? Tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Bagaimana kalau kita disuruh bertaubat itu dengan bunuh diri? Ya habis, selesai. Itu namanya syariat, Pak.
Jadi masing-masing umat itu ada perbedaan-perbedaan syariat. Tetapi itu datangnya dari Allah. Allah mengetahui untuk umat ini harus begitu. Untuk umat yang ini sudah berubah. Jadi umat manusia berbeda-beda. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah, walakin liyabluwakum fima atakum. Jika Allah berkehendak, niscaya Dia akan jadikan kamu semua menjadi satu umat saja. Akan tetapi Dia ingin menguji kamu terhadap apa yang diberikannya kepada kamu. Artinya apa? Umat manusia berbeda-beda, masing-masing diberi aturan dan panduan. Menguji mereka, apakah mau tunduk dan patuh kepada aturan yang Allah tetapkan itu. Itu maksudnya liyabluwakum, menguji kamu. Lalu ada yang patuh, tunduk, ada yang tidak. Semuanya akan ketahuan di mana? Di akhirat. Semua akan menuai balasan di hari akhirat. Nah, jadi khususnya kita umat Al-Quran, fokus kita ke kita. Semua ketentuan dan keterangan, perintah dan larangan Al-Quran itu harus apa? Lalu kalau tidak berjalan, kira-kira Bapak siap ditanya nanti gak di hari akhirat? Siap gak ditanya? Itu akan ditanya. Ya. Kenapa riba di masa kamu ya dilegalkan? Apalagi judi dilegalkan. Ya. Kenapa tidak dibasmi itu judi? Kenapa riba itu dibiarkan? Ya. Kenapa orang-orang kafir di antara kamu itu kamu biarkan saja? Ya. Kamu kasihati mereka sehingga mereka minta jantung. Ya. Kenapa hukum-hukum Allah itu kamu biarkan saja? Kamu anteng-anteng saja? Itu semuanya akan ditanyakan nanti di yaumul qiyamah. Nah, jadi contohnya Rasulullah SAW. Makanya Nabi itulah menjadi qudwah, uswah. Yang dilakukan oleh Nabi adalah membangun kekuasaan dulu. Maka dengan payung kekuasaan itu Nabi menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala. Fastabiqul khairat. Masya Allah. Tugas umum manusia di dunia ini berlomba dalam kebaikan. Dan kebaikan Allah, kebaikan itu dalam semua bidang kehidupan ada Bapak. Pendidikan, ekonomi, ya, pergaulan, etika, itu semuanya al-khairat. Berlomba-lombalah ya dalam kebaikan. Lalu akhirnya ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kepada Allah lah kamu semua akan kembali, lalu diberitahukannya kepadamu semua kamu apa yang dulu kamu perdebatkan. Ya, yang mengatakan, oh Nabi itu hanya sebagai utusan Allah yang hanya menceritakan urusan-urusan ibadah saja. Nanti kamu akan diberitahu oleh Allah Ta'ala bahwa pandangan kamu itu salah. Tetapi bagaimana? Dunianya sudah tidak ada, Pak. Ya, dunia sudah tidak ada. Nah, jadi sebelum masuk ke hari akhirat, rubah dulu apa? Pandangan hidup, pemahaman terhadap al-Islam. Ya, inilah kajian kita pada pagi hari ini. Bapak kita lagi nggak hadir ya? Oh sakit, syafahullah, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesembuhan untuk beliau dan semua yang sakit. Gimana Pak Andi? Pak Edi, bagaimana? Cukup? Ya, baiklah. Mudah-mudahan ini memberikan wawasan kepada kita. Ya, sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.